Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai hukum Islam dan perkembangannya pada masa tabi'id dan tabi'in. Hukum Islam pada masa ini sangat membingungkan para pengamat karena ketika suatu hukum Al-Quran dan hadis itu tidak menerangkan secara jelas, mereka para ulama akan mencari ijma dan qiyas. Yang pertama mengenai tersebut, yang pertama adalah penggunaan rasio. Ada kecenderungan baru dari beberapa ahli hukum Islam untuk memandang hukum sebagai pertimbangan rasionalis. Mereka tidak saja banyak menggunakan rasio dalam memahami hukum dan menyikapi persoalan yang muncul, tetapi juga memprediksi atas peristiwa tersebut dan memberi hukumnya. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh Ibrahim bin Yazid An-Naka'i. Namun ada beberapa ulama yang lain itu menentangnya, hingga mereka berkata bahwa pendapat mereka itu merujuk pada Ibrahim An-Naka'i itu sebenarnya lebih patut dibuang di toilet. Selanjutnya mengenai meluasnya ruang ikhtilaf. Konsekuensi lain dari kontroversialisme pemahaman fikih tadi adalah meluasnya ruang ikhtilaf. Pada periode ini Dr. Taha Jabir dalam bukunya Adabul Iktifafil Islam menunjukkan bahwa benih-benih meluasnya ikhtilaf itu sebenarnya telah tumbuh pada masa Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah pertama yang mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan Madinah dan menyebar ke Basrah, Kufah, Mesir, dan Syam. Penyebaran sahabat ke berbagai daerah tersebut punya pengaruh tersendiri terhadap perkembangan fikih. Paling tidak, perluasan ikhtilaf di kalangan tabi'in itu dapat dipahami karena masing-masing daerah memiliki perbedaan situasi, kebiasaan, dan kebudayaan. Di samping perbedaan kapasitas pemahaman para ahli fikih dalam mengantisipasi masalah-masalah yang muncul. Pengaruh ahlu hadis dan ahlu rai. Dalam catatan sejarah, pusat kekuasaan politik Islam berpindah-pindah dari Madinah di masa Nabi hingga masa Khulafaur Rasyidin, terus pada masa Ali pindah ke Kufah, terus pada masa dinasti Umayyah mereka pindah ke Damaskus, dan pada masa dinasti Abbasiyah mereka pindah ke kota Baghdad. Di masa Khulafaur Rasyidin, penguasa adalah juga alim, menyatu dan dalam diri khalifah ilmu agama dan kekuasaan. Penguasa dinasti Umayyah kecuali Umar bin Abdul Aziz. Ahlul hadis. Dalam masyarakat Islam terdapat kelompok yang metode pemahamannya terhadap ajaran wahyu amat terikat oleh informasi dari Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, ajaran Islam itu diperoleh dari Al-Quran dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW saja, bukan yang lain. Dalam menetapkan hukum Islam secara mereka mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bila suatu masalah sudah disebut dalam Al-Quran, maka seorang ulama tidak boleh beranjak kepada yang lain. Yang kedua, bila kandungan ayat Al-Quran itu menunjukkan berbagai kemungkinan, maka mereka merujuk hadis yang berbicara hal yang sama. Yang ketiga, bila ayat Al-Quran tidak menerangkannya, barulah mereka mencari petunjuk dalam Al-Hadis. Yang keempat adalah bila hadis sudah ditemukan, maka tidak boleh mengambil keputusan hukum berdasarkan jurisprudensi. Yang kelima, bila hadis tersebut tidak ditemukan, keputusan diambil berdasarkan pendapat umum. Selanjutnya adalah ahlur ra'i. Istilah ahlur ra'i digunakan untuk menyebut kelompok pemikir hukum Islam yang memberi porsi akal lebih banyak dibanding dengan pemikir lainnya. Selanjutnya, pada masa sahabat. Perkembangan fikih pada masa sahabat diperoleh di periode kedua bermula sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan. Muncullah pemikiran baru seperti munculnya berbagai peristiwa dan kasus. Yang kedua, dalam selang waktu masa Khalifah Umar bin Khattab, berduyun-duyun sahabat-sahabat keluar dari ibu kota Madinah. Yang ketiga, situasi dan kondisi masyarakat yang demikian secara alami memberikan motivasi yang besar terhadap fikih. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fikih.
Oke, yang selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum Islam pada waktu itu. Nah, pada masa sahabat ini ada usaha yang positif, yaitu terkumpulnya ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, di periode ini juga sahabat kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis. Nah, hanya saja tidak semua orang dapat memahami materi atau kaidah tersebut dengan alasan yaitu yang pertama, tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama. Dan yang kedua yaitu belum tersebarnya materi atau hukum di kalangan tersebut akibat perluasan wilayah. Dan yang ketiga yaitu banyaknya peristiwa hukum yang baru dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ijtihad pada masa sahabat. Ijtihad pada masa sahabat ini dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ijtihad dalam bentuk penjelasan, dan yang kedua yaitu ijtihad penetapan hukum. Nah, dan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor perkembangan tasyri'. Fenomena perkembangan tasyri' pada periode ini yaitu contohnya seperti tumbuh suburnya kajian-kajian ilmiah, kemudian kebebasan berpendapat, banyaknya fatwa-fatwa dan kodifikasi ilmu dan sebagainya. Seperti itu. Nah, dan yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Mazhab-mazhab fikih dasar pemikiran dan perkembangannya. Yang pertama, mazhab Hanafi. Dasar-dasar mazhab Hanafi yaitu yang pertama, Al-Quran Al-Karim, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, dan adat uruf masyarakat. Yang kedua, mazhab Maliki. Dasar-dasar mazhab Maliki yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma' ahli Madinah, qiyas, dan istishab. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Dasar-dasar mazhab Syafi'i yaitu yang pertama, Al-Quran dan Sunnah, ijma', dan apabila ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas, beliau mempelajari perkataan-perkataan sahabat, dan baru yang terakhir melakukan qiyas dan istishab. Yang terakhir, mazhab Hambali. Adapun dasar-dasar mazhab Hambali yaitu nas Al-Quran atau nas hadis, fatwa sebagian sahabat, pendapat sebagian sahabat, hadis mursal atau hadis dhaif, dan qiyas. Berikutnya, pemikiran hukum Islam Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Aliran-aliran ini tidak hanya dalam bidang teologis tetapi juga berpengaruh dalam sejarah perkembangan fikih. Misalnya menurut Syiah, ijma' dan qiyas bukan sumber hukum dalam Islam, sebab ijma' berarti kesepakatan semua mujtahid dari syar'i. Padahal mereka tidak mau menerima pendapat selain dari orang Syiah sendiri. Demikian qiyas sebab hukum hanya dapat diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan para imam-imam mereka yang maksum. Dalam babakan hukum Islam, kaum ini mempunyai beberapa pendapat. Di antaranya, yang pertama, tidak ada hukum rajam bagi wanita berzina muhsan. Menurut mereka, tidak ada dalil dalam Al-Quran tentang hukum rajam tersebut. Yang kedua, boleh berwasiat untuk ahli waris dan menolak hadis, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Yang ketiga, toharoh untuk ibadah sholat adalah suci lahir batin. Pada poin kedua, nampak perbedaan pendapat dengan jumhur yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun sebelum turunnya ayat-ayat mewaris. Yang terakhir, para khalifah Bani Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun dengan 14 orang khalifah, dimulai dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan ditutup oleh Marwan bin Muhammad. Adapun urutan-urutan Khalifah Umayyah adalah yang pertama Muawiyah 1 ibnu Abi Sufyan, yang kedua Yazid 1 ibnu Muawiyah, yang ketiga Muawiyah 2 atau ibnu Yazid, dan yang terakhir Marwan 1 atau ibnu Hakam.